Ya, kali ini kita akan bahas tentang senyawa karbon. Senyawa karbon pertama berdasarkan bentuk rantai, kita bisa bagi jadi alifatik. Alifatik itu rantai terbuka, artinya lantainya lurus, enggak melingkar. Lalu kalau alisiklik itu dia rantai melingkar dan biasanya ikatannya adalah tunggal, tidak ada rangkap. Sedangkan kalau aromatik dia rantainya melingkar, tapi selang-seling antara tunggal dan rangkap. Contohnya adalah benzena. Lalu kalau berdasarkan jenis ikatan karbonnya, kita bisa bilang kalau dia adalah senyawa karbon jenuh, kalau dia contohnya adalah alkana, dia punya ikatan tunggal. Kalau tidak jenuh itu adalah alkena, rangkap 2, dan alkuna, rangkap 3. Lalu kalau berdasarkan jumlah atom karbon yang diikatnya, kita bisa bilang kalau itu adalah atom karbon primer kalau dia mengikat satu atom lain. Ingat ya, hanya mengikat satu atom lain. Tapi itu bukan artinya bahwa CH3 itu pasti atom karbon primer, itu bukan seperti itu. Tapi bisa aja CH3 atau CH2 double gitu, ikatan double rangkap, atau juga bisa CH rangkap 3 seperti itu. Intinya dia sih di ujung ya. Intinya atom karbon primer itu biasanya letaknya di ujung-ujung pojok. Jadi paling kiri, paling kanan, paling atas, paling bawah. Itu biasanya dia primer. Lalu kalau atom karbon sekunder dia mengikat dua atom lain. Jadi bisa CH2 ikatan tunggal kiri kanan, atau CH ada satu dan double, atau C satu dan triple, itu juga boleh. Lalu kalau atom karbon tersier berarti dia CH, dia ngikat 3 atom lain, berarti bisa kiri kanan bawah atau kiri kanan atas, pokoknya 3. Atau yang modelnya C strip double strip, gitu juga bisa. Intinya kalau kuartener adalah dia mengikat 4 karbon lain ya. Nah, kalau kamu mau tahu lebih paham, nih contohnya. Nih, aku punya ikatan karbon, senyawa karbon, berarti yang kita bisa sebut primer itu yang ujung-ujungnya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang sekunder dia kan mengikat 2. Yang mengikat 2 kan berarti cuma yang ini ya, CH2 ini ya kan, dia ngikat 1 atas ini sama 1 bawah ini, berarti sekundernya 1. Tersier dia ngikat 3, berarti ini ya, CH ini ngikat 1 kiri, ngikat 1 kanan, ngikat 1 lagi bawah. Sedangkan kuartener yang ini ngikat kiri, atas, kanan sama bawah, seperti itu. Oke, gimana kalau ini? Primernya ada berapa? Primernya berarti ada ini 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu, karena ujung-ujung ya. Lalu yang sekunder dia hanya mengikat 2 atom karbon lain, berarti ini ya. Kan berarti cuma ngikat 1 atas sama 1 bawah. Cuma itu ya, yang lain gak ada. Tersier berarti dia ngikat 3. Ini ya, ini sama ini. Kenapa kok dua-duanya itu? Karena kan nih C ini ikat 1, 2, 3, yang ini berarti ikat 1, 2, 3, berarti ada 2. Kuartenernya nggak ada, karena nggak ada mengikat 4 atom karbon lain. Oke, contohnya kayak gitu, kira-kira bisa dipahami ya. Lalu kita masuk ke alkana dulu. Jadi rumusnya alkana itu adalah CnH2n plus 2 ya. Kalau N-nya 1 berarti CH4 itu adalah metana, N-nya 2 itu etana, C2H6, N-nya 3 itu berarti C3H8 itu propana, N-nya 4 itu C4H10 itu butana, N-nya 5 C5H12 itu pentana, N-nya 6 C6H14 heksana, N-nya 7 C7H16 heptana, N-nya 8 C8H18 oktana. Lalu kalau 9 itu nonana, kalau 10 dekana. Biasanya standar SMA sampai 10 lah ya, seperti itu. Nah, ini diapalin ya. Berarti nek 1 itu metana, etan, prop, but, pen, hex, hep, ok, non, dek. Nah, kalau alkena dan alkuna ya tinggal belakangnya aja diganti sama rumusnya ya, seperti itu. Jadi kalau alkena itu CnH2n, alkuna CnH2n-2, seperti itu. Jadi nanti tinggal jadi
misalnya butuna, butena seperti itu, hanya belakang-belakangnya aja diganti sama mengikuti sesuai rumusnya seperti itu ya. Lalu kita juga belajar dulu tentang nama-nama alkil atau cabang khusus ya. Jadi kalau cuman satu ya sama ya kayak tadi ya, tadi kan n-nya 1 met ya, berarti ini karena ini cabang alkil berarti jadinya metil. Lalu kalau n-nya 2 itu jadi etil. Nah n-nya 3 itu ada 2 macam, ada propil, n propil itu berarti dia lurus biasa aja. Lalu kalau ada ketekuk 1, menggok 1 atau artinya ngikat di nomor 2 itu namanya isopropil. Terus kalau n-nya 4 itu kalau lurus aja berarti namanya butil atau n-butil. Kalau bentuknya T, ngikatnya di ujung kiri atau ujung kanan, itu namanya isobutil. Terus kalau ngikatnya di nomor 2, ya lurus boleh, tapi ngikatnya nomor 2 atau kayak bentuk L dikit gini di sini, itu namanya sekunder butil. Lalu kalau bentuknya T, tapi ngikatnya yang di tengah seperti ini, itu namanya tersier butil. Lalu kalau N-nya 5, itu kayak bentuk T panjang ya, L ada ujungnya lagi, itu namanya isoamil. Lalu kalau tanda salib seperti tanda salib itu namanya neoamil, itu yang sering keluar. Lalu sekarang sekalian kita belajar tata cara penamaan. Kalau untuk alkana, langkah pertama adalah ya semua ya, alkana, alkena, alkuna, selalu pilih rantai terpanjang sebagai rantai utama. Lalu kedua, penomoran cabang dipilih dari nomor cabang yang paling kecil. Jika ada cabang dengan jenis yang sama dengan jumlah yang lebih besar dari 1, itu dikasih awalan. Kalau jumlah cabang yang sama 2 ya berarti di apa. Nanti kalau 3 tri apa, 4 tetra apa. Lalu juga dia harus sesuai abjad. Oke, contohnya nih contoh. Oke, contoh untuk alkana. Tentukan rantai terpanjangnya dulu. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau lurus. Kalau tekuk gimana? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemanapun tetap 5. Jadi kita pilih yang mana? Lurus gini bisa. Nanti cabangnya kan ini sama ini. Tekuk gini kenapa nggak boleh? Bisa sih, ini sama-sama 5, tapi kenapa kok tekuk nggak boleh? Karena kalau ini kamu tekuk, rantai utamanya ini, cabangmu tuh ada 1 ini sama 1 besar ini. Jadi sebenarnya utamakan yang kamu milih yang cabang nanti itu kecil-kecil tapi banyak gitu loh. Nah kalau lurus begini, itu kan nanti kamu akan dapat ini sama ini gitu. Jadi ini kalau dibikin lurus ya, ini ada, kalau 1 kan metil ya, kamu dapat 2 metil, ada metilnya ada 2 sama etilnya ada 1 gitu. Tapi nanti nek mbok tekuk gini, tadi kamu tekuk gini, kamu cuma dapat 1 metil sama 1 isopropil. Nah padahal kan isopropil bisa mending dipecah jadi metil sama etil. Nah oke, terus udah ketemu ya. Jadi pilih rantai utama paling panjang, tapi coba kalau misalnya ada jumlah yang sama, kayak tadi kan ternyata sama ya, mau lurus atau tekuk tuh sama-sama panjangnya 5 rantai terpanjangnya. Cuman kan kenapa aku pilih lurus, karena pilih yang nanti rantainya kecil-kecil tapi banyak gitu. Nah terus penomoran harus dari cabang yang paling kecil. Oke, sekarang kalau misalnya aku ngitung dari kiri 1, 2, 3, ini kena cabangmu itu paling kecil nomor 3 ya. Nah kalau aku dari kanan 1, 2, nomor 2 udah kena cabang, berarti aku milih nomor dari yang kanan. Ini penomoran nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 seperti itu. Terus cabangnya dulu kan, cabangnya ada metil, ada etil. Metil sama etil duluan mana? Duluan etil, berarti kita tulis 3 strip etil, karena etil di nomor 3, jadi kayak alamat rumah ya. Lalu habis itu strip lagi, ini kan berarti ada metilnya di nomor 2 sama nomor 3, ya sudah kita tulis 2,3 strip di
metil. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau cabangnya sama tapi lebih dari satu, berarti kan ini metilnya lebih dari satu kan, berarti dikasih awalan. Kalau 2 ya di. Nah, terus baru terakhir itu rantai utamanya. Panjangnya 5 atom karbon. Dia alkana. 5 itu apa? Penta. Karena dia alkana, pentana. Jadi tulis pentana. Nah, ini tata namanya tata nama berdasarkan IUPAC. IUPAC itu berarti aturan internasional ya. Resmi semua pakai. Nah, lalu gimana kalau alkena sama alkuna? Prinsipnya sama, yang bedanya adalah ini aja yang di nomor 1. Pilih rantai terpanjang, tapi yang harus dilalui ikatan rangkap sebagai rantai utama. Jadi biarpun yang terpanjangmu itu ada yang terpanjang, tapi nggak ngelewat rangkepnya, double atau triplenya, itu nggak bisa dianggap dia adalah sebagai rantai terpanjang. Jadi tetap harus melalui rantai rangkepnya, ikatan rangkepnya ya, seperti itu. Lalu kalau udah penomorannya diutamakan itu adalah dari penomoran rangkepnya. Kalau tadi karena alkana karena nggak ada rangkep, kita mengutamakan penomoran cabangnya. Tapi karena ini alkena sama alkuna ada rangkepnya, ada rangkep 2 dan rangkep 3-nya, kita utamakan dari situ. Oke, kita kerjakan contoh aja ya biar lebih paham. Oke, sekarang kalau ini udah jelas banget rantai utamanya dan terpanjang itu adalah ini ya, sama aja ya, mau lurus boleh, mau belok gini boleh, mau belok gini boleh, sama aja. Oke, aku ambil lurus aja ya. Terus ini kan berarti cabang, ini cabang ya, seperti itu. Terus kalau aku hitung dari kiri, ini nomor 1, nomor 2, berarti ini rangkepnya kena di nomor 2. Sedangkan kalau aku hitung dari kanan, ini 1, 2, 3, rangkepnya kena di nomor 3. Berarti kan utamakan rangkepnya. Ya udah, berarti aku ngitung dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, cabangnya di nomor 4. Bukan paling kecil ya, nggak apa-apa gitu loh. Kita ngutamainnya kan doublenya dulu. Ya udah, berarti ini jadi 4,4. Karena ini metil dan metilnya ada 2, berarti dimetil. Oke. Step lagi, karena ini di nomor 2, berarti 2 strip. Jumlahnya 5, tapi ada rangkep 2-nya. 5 itu penta, pen, tapi rangkep 2, ena, alkena, berarti pentena. Seperti itu. Contohnya sama lagi dengan alkuna. Ini juga kalau rantai terpanjang kan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama aja lah ya. Kita bikin lurus aja. Oke. Nah, ini udah jelas banget triplenya ada di nomor 1 ya, pasti kita ambil yang kiri aja. Nomor 1 kiri, berarti kita ngitung dari sebelah kiri, karena kalau dari kanan kan udah pasti ini nomor 1, 2, 3, 4 ya kan, nggak mungkin dah. Terus metilnya ada di nomor 3 dan nomor 4, berarti kita tulis 3,4 dimetil ya, dimetil strip nomor 1, tetap tulis ya nomornya ya, nomor rangkepnya biarpun di nomor 1 tetap harus tulis. 5 pen, karena alkuna, una, jadi pentuna. Oke, seperti itu ya. Ini contoh-contohnya, contoh tata namanya. Oke, sampai sini dulu. Nanti yang bagian reaksi isomer dan reaksi pada senyawa karbon aku bahas di video yang lain. Jadi biar nggak kepanjangan, bisa dipahami dulu yang ini. Ini kalau ini paham, untuk ke belakang lebih gampang. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Kalau ada yang nggak paham, nanti bisa tanya lagi.